Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today is perdagangan antar daerah dan antar negara. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Perdagangan antar daerah dan antar negara oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS SMP MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, serta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah. 2. Menyebutkan tujuan perdagangan antar daerah. 3. Menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar daerah. 4. Menjelaskan manfaat perdagangan antar daerah. 5. Menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. 6. Menyebutkan tujuan perdagangan antar negara. 7. Menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar negara. 8. Menjelaskan manfaat perdagangan antar negara. Pengertian perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu wilayah negara dan pulau oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Gambar perdagangan antar daerah. Lucy beri contoh perdagangan antar daerah, misalkan barang-barang yang diproduksi di Pulau Jawa bisa disalurkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, contohnya Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, atau Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa ada beberapa barang yang tidak bisa memproduksi, maka bisa didatangkan dari daerah lain seperti di Kalimantan. Dikirim ke Pulau Jawa, di Sulawesi juga dikirim ke Pulau Jawa, sehingga terjadilah perdagangan antar daerah. Tujuan perdagangan antar daerah. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah 1. Untuk memperluas pemasaran produk. Jadi, ini bisa saya jelaskan. Produk-produk buatan Pulau Jawa diperkenalkan ke daerah lain seperti ke Pulau Bali. Jadi, di Pulau Bali mungkin tidak ada produk keripik apel dari Kota Malang. Bisa dipasarkan di Pulau Bali. Sehingga mendapat keuntungan tergambar di nomor 2, yaitu memberikan keuntungan yang lebih banyak karena daerah pemasaran semakin luas. Dengan pemasaran antar pulau, produk yang dipasarkan dapat lebih terkenal di kalangan masyarakat luas. Faktor pendorong perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki.
Tadi sudah saya jelaskan, nomor 1 ini adalah Kota Malang sebagai penghasil keripik apel. Di daerah Papua tidak menghasilkan apel karena di sana memiliki daerah yang menghasil dari bahan dari tambang. Jadi kita jual ke Papua. Dari Malang menjual keripik apel ke Papua, sementara yang dari Papua sebagai penghasil tambang bisa dijual ke Pulau Jawa. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam pada daerah masing-masing, sama dengan contoh yang nomor 1. Yang ketiga, perbedaan tingkat harga dalam daerah. Jadi, harga di Kota Malang bisa berbeda dengan harga yang ada di Papua. Mungkin di Kota Malang harganya lebih murah daripada yang ada di Papua. Berikutnya nomor 4, perbedaan tingkat sumber daya manusia di daerah tersebut. Jadi, keahlian seseorang dari satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Itu yang menyebabkan terjadinya pendorong perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar daerah. 1. Mempermudah dalam mencari barang. Maksudnya, barang-barang yang dibutuhkan dan di daerahnya tidak ada, bisa memesan ke daerah yang lain. 2. Merupakan cara untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga, pemerataan produk. Jadi, produk-produk daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa terpenuhi dengan kerjasama antar daerah dalam perdagangan. Berikutnya adalah perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak lain. Gambar perdagangan internasional. Di situ terlihat penggunaan transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi daratan untuk mengiring barang dari negara yang satu ke negara yang lain. Tujuan perdagangan internasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lain seperti memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. B. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara yang lain. Devisa maksudnya adalah mata uang asing. Kenapa kita membutuhkan devisa? Jika kita memiliki keuntungan dalam bentuk mata uang asing, maka kita akan bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan negara dengan mata uang asing. Yang C, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Maksudnya, kalau kita memproduksi barang dan bisa dijual ke luar negeri,
dan laku keras, maka di Indonesia tidak ada yang namanya tenaga yang menganggur. Mereka bisa memproduksi barang yang banyak dan bisa dijual ke luar negeri. Kembali lagi akan mendapatkan keuntungan berupa devisa. Berikutnya yang D, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Di dalam negeri, khususnya di Indonesia, mungkin dalam memproduksi barang masih menggunakan cara-cara tradisional. Dengan perdagangan internasional, untuk mempercepat dalam proses produksi, kita bisa menukar berdagang dengan barang-barang dari luar negeri, di mana kita punya sumber daya alam yang bisa kita proses, tapi menggunakan proses dengan tenaga tradisional, dan kita membeli barang ke luar negeri untuk proses produksi agar lebih cepat. Dan jika produk kita sudah selesai, kita jual kembali ke luar negeri, karena belum tentu negara yang lain bisa memproduksi dengan sumber daya alam yang sama seperti di Indonesia. Untuk negara maju, sumber daya alamnya mungkin sedikit, tapi dia memiliki kemampuan teknologi modern, sehingga kita saling bertukar teknologi dan sumber daya alam. Jadi negara yang satu diuntungkan, negara yang satu lagi juga diuntungkan, sama-sama untuk memenuhi kebutuhannya. Kelima, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga dengan adanya tujuan perdagangan internasional, saling bantu, saling bertukar ilmu, sehingga kembali lagi keuntungan dan kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik. Faktor pendorong perdagangan antar negara, yaitu perbedaan sumber daya alam. Hampir sama dengan perdagangan antar daerah, namun ada beberapa negara yang mungkin memang benar-benar alamnya tidak memiliki sumber daya alam yang mereka butuhkan. Contohnya, Indonesia untuk sumber daya alam seperti kurma tidak bisa tumbuh di Indonesia, maka kita harus mengimpor. Maksudnya mengimpor adalah kita mendatangkan barang dari luar negeri. Kalau kurma jelas berasal dari Arab Saudi. Sementara Arab Saudi karena jenis alamnya berbebatuan, maka mereka mengimpor atau mendatangkan dari daerah lain. Kalau dari Indonesia sangat banyak. Indonesia karena kaya, dari Arab Saudi membeli dari Indonesia bahan pakaian, buah-buahan, sayur mayur, dan yang lain. Bisa saja beras, karena di sana tidak bisa tumbuh padi. Berikutnya, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian, perluasan target pasar, karena setiap perusahaan dalam menjual produknya pasti memiliki target-target untuk mendapatkan keuntungan dan menyejahterakan tenaga kerjanya dari hasil penjualan barang yang mereka produksi. Kemudian, faktor pendorongnya adalah kondisi iklim antara negara yang satu dengan negara lain berbeda-beda. Berikutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya, transportasi
antar negara. Manfaat perdagangan internasional. Kegiatan ini bisa memberikan beberapa manfaat dan keuntungan bagi masing-masing negara yang saling terlibat. Berikut ini beberapa manfaatnya. Yang A, mempererat hubungan antara negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Maksud bilateral adalah hubungan dua negara, misalkan Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Kalau multilateral berhubungan dengan banyak negara. Contohnya ASEAN yang telah kita bahas pada semester kemarin merupakan hubungan perdagangan multilateral karena kita bisa menjual barang ke seluruh Asia Tenggara, bisa ke Malaysia, bisa dengan Singapura, bisa dengan Thailand, dan negara yang lain. Mereka berkumpul untuk membicarakan kemajuan dalam perdagangan. Yang B, kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Dengan kerjasama internasional khususnya perdagangan, antara negara yang satu dengan negara lain jika mengalami kesulitan, maka saling membantu. Yang C, investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. D, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang E, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negeri sendiri. Yang F, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja. Yang G, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan internal, keuntungan dari dalam, eksternal, keuntungan dari luar. Perbedaan perdagangan antar daerah dengan antar negara. Pasti muncul perbedaan antara perdagangan daerah dengan perdagangan antar negara. Contohnya, nomor 1, cara pembayarannya. Jelas kalau dalam negeri antara daerah Jawa dan Kalimantan dalam berdagang jelas mata uangnya sama. Sementara kalau kita berjualan dengan Malaysia, maka kita harus menukarkan uang atau mata uangnya berbeda, yaitu kalau Indonesia rupiah, kalau Malaysia menggunakan ringgit. Yang kedua perbedaannya jangkauan wilayah. Kalau masih dalam suatu daerah, dalam suatu negara, jangkauannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah berjual dengan luar negeri, maka kita harus menjual barang dalam lingkup yang sangat luas dan jauh, dan sistem pendistribusiannya nomor 3 itu juga berbeda. Distribusinya kalau masih dalam suatu negara, distribusinya bisa cepat. Tapi kalau dengan luar negeri mungkin akan memakan banyak waktu. Didukung pula dengan nomor 4, kalau dengan luar negeri, maka administrasi juga harus lengkap, peraturannya yang berlaku juga sangat ketat, syarat penyerahan barangnya juga sangat harus lengkap. Kalau tidak lengkap, dikhawatirkan akan merugikan eksportir maupun importir.
Bisa jadi kalau administrasi, peraturan, dan syarat tidak terpenuhi akan terjadi penipuan. Juga perbedaannya tingkat persaingan. Jika perdagangan antar negara, tingkat persaingannya tidak terlalu banyak, tapi kalau dengan perdagangan antar negara persaingannya lebih ketat, maka di dalam memproduksi benar-benar kita harus menyiapkan produk-produk yang berkualitas agar tidak kalah bersaing dengan negara lain. Kita lihat untuk nomor 8, biaya angkutan. Biaya angkut untuk perdagangan antar daerah mungkin lebih kecil dibanding dengan biaya angkutan ke luar negeri. Karena pengirimannya lebih banyak, lebih jauh, maka biaya angkutan semakin mahal. Risiko juga terlalu besar. Maka kalau kita berdagang dengan luar negeri, barang-barang kita harus kita asuransikan. Kemudian kita lihat nomor 9, untuk perdagangan antar daerah bisa dilakukan langsung bertemu atau bisa bertatap muka dan langsung bertransaksi. Sedangkan dengan luar negeri, karena beda tempat yang sangat jauh, maka untuk bertatap muka harus melalui kemajuan teknologi, tidak bisa bertemu secara langsung. Maka harus berhati-hati, harus menggunakan perjanjian yang sangat akurat di dalam berdagang dengan antar negara. Yang terakhir ke-10, perbedaannya pengemasan untuk perdagangan antar daerah mungkin tidak terlalu ketat atau mudah pengemasannya, tapi kalau ke luar negeri karena tempatnya sangat jauh, untuk kemasan atau packingnya harus benar-benar terlindungi agar untuk kemasan cair agar tidak bocor. Dan prosedurnya untuk pengemasan ini kalau berjualan ke luar negeri juga diawasi dengan ketat. Kesimpulan pembelajaran hari ini, perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu wilayah negara dan pulau oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak lain. Berikutnya, perdagangan antar daerah dan antar negara memiliki tujuan, manfaat yang banyak dan sangat menguntungkan. Namun, antara perdagangan antar pulau atau antar negara dengan perdagangan antar negara memiliki perbedaan. Misalnya beda penggunaan mata uang, jangkauan, administrasi, dan cara distribusi dan angkut. Pesan moral. Dalam perdagangan, pesan moralnya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya berdagang. Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang karena kejujurannya. Maka kita sebagai umat Allah, maka di dalam berdagang benar-benar
perlu kejujuran agar rezeki kita menjadi penuh kebarokahan. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan pulpen. Jelaskan secara singkat perbedaan antar daerah dan antar negara. Jelaskan secara singkat perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Nomor 1 sampai 10 dicari maksudnya bagaimana, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Lucy. Penutup? Well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.